Konbanwa wa minasang, terima kasih telah klik video ini. Sekarang saya akan membahas pembahasan soal tata bahasa N5, Bumpo. Pada soal-soal ini, kita harus mencari kosakata yang ditandai bintang dengan cara menyusun pilihan jawaban menjadi kalimat yang sempurna. Nomor 1, Maria, kono hongwa do destaka? Buku ini bagaimana? Anak muzukashi katta desu. Sulit. Ini bentuknya positif lampau ya. Moto titik-titik des. Paling titik-titik. Pilihan jawaban A. Hong. Artinya buku. B. Yomitai. Ingin membaca. C. Partikel ga. D. Omoshiroi. Menarik. Perhatikan kata moto. Paling. Kalau pilihan A. Moto hong. Buku paling. Itu aneh ya. Kalau B, moto yomitai, paling ingin membaca. Ini juga salah ya. Kalau yang C, moto ga. Setelah moto itu bukan partikel. Kalau yang D, moto omoshiroi, artinya paling menarik. Kalau yang B, moto omoshiroi yomitai, ini juga aneh ya. Jadi setelah omoshiroi itu kata benda, yaitu hong. Moto omoshiroi hong. Partikel ga yomitai des. Kata anak, muzukashi katta des. Sulit. Moto omoshiroi hong ga yomitai des. Saya ingin membaca buku yang paling menarik. Jadi yang ditandai bintang itu adalah partikel ga. Jawabannya yang C. Nomor 2, kesawa titik-titik desta. Kesa artinya tadi pagi. Pilihan jawaban A. Tabemasen, tidak makan. B. Nakatakara, karena tidak ada. C. Jikang, enggak, waktu. D. Nanimo, apapun. Perhatikan kata kesa. Kesawa tabemasen desta. Ini kalimatnya kurang ya. Jadi kan ini titik-titiknya ada banyak ya. Lalu yang B, kesawa nakatakara, tadi pagi karena tidak ada. Ini kalimatnya aneh. Kalau yang C, kesawa jika enggak. Nah, jadi setelah kesawa itu yang C, jika enggak. Setelah itu nakatakara. Nakatakara artinya karena tidak ada. Kesawa jika enggak nakatakara. Setelah itu yang D. Nanimo, apa-apa atau apapun. Terakhir yang A. Tabemasen desta, tidak makan. Jadi kalimatnya kesawa jika enggak nakatakara nanimo tabemasen desta. Artinya karena tadi pagi tidak ada waktu, saya tidak makan apa-apa. Kata yang ditandai bintang itu adalah nakatakara ya. Kesawa jika enggak nakatakara nanimo tabemasen desta. Jadi jawabannya yang B. Nomor 3, yang Fong sang wa ryoko de doko e ikitai desu ka? Mbak Fon dalam wisata ingin pergi kemana? Kata Mbak Fong, watashi wa titik-titik e ikitai desu. Saya ingin pergi ke titik-titik. Pilihan jawaban A. Partikel ga. B. Tokoro, tempat. C. Umi, laut. D. Kireina, indah atau cantik. Perhatikan kata watashi wa, saya. Setelah watashi wa itu tidak bisa ya kalau pakai partikel ga. Jadi yang A bukan. Kalau yang B watashi wa tokoro, mungkin bisa ya, tapi dalam kalimat ini bukan yang B ya. Lalu yang C watashi wa umi. Jadi setelah watashi wa itu yang C. Watashi wa umi, laut. Setelah umi itu partikel ga. Watashi wa umi ga. Setelah ga itu kalau pakai tokoro yang B itu aneh ya. Jadi setelah itu harusnya yang D, kireina. Watashi wa umi ga kireina. Yang terakhir B, tokoro.
Jadi watashi wa umi ga kirei na tokoro e ikitai desu. Jadi kata yang ditandai bintang adalah yang de, kirei na. Jawabannya yang D. Watashi wa umi ga kirei na tokoro e ikitai desu. Artinya, saya ingin pergi ke tempat yang lautnya indah. Umi ga kirei artinya lautnya indah. Karena kata kirei ini kata sifatna, jadi dia bertemu dengan kata benda, yaitu tokoro. Umi ga kirei na tokoro, tempat yang lautnya indah. Nomor 4, Yamashita. Sumisu-san, kesawa nani yo shimashita ka? Pak Smith, tadi pagi melakukan apa? Kata Pak Smith, toshokan ... ikimashita. Artinya, saya pergi ... perpustakaan. Pilihan jawaban A. Karini, untuk meminjam. B. Partikel E, artinya ke. C. Partikel O. D. Hong, buku. Perhatikan kata toshokan perpustakaan. Setelah toshokan, kalau yang A Karini itu aneh ya, jadi tidak bisa ya, toshokan Karini itu salah. Yang B toshokan E, pergi ke perpustakaan. Jadi setelah toshokan itu yang B, toshokan E. Lalu yang D, Hong, buku. Setelah itu yang C, O ya, sebagai objek. Jadi Hong ini sebagai objek. Yang terakhir yang A, Karini, untuk meminjam. Jadi kalimatnya toshokan E, Hong o Karini ikimashita. Artinya, saya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Kata yang ditandai bintang itu adalah yang C, partikel O. Ya, karena tadi kan jadinya toshokan E, Hong o Karini ikimashita. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5, A. Kokokara eigakan ... ka. ... bioskop dari sini. Eigakan itu artinya bioskop ya. B. Densha de ikimasu. Densha kereta. Artinya pergi dengan menggunakan kereta. Pilihan A. Made, sampai. B. Doyate, bagaimana cara. C. Ikimasu, pergi. D. Partikel wa. Perhatikan kata eigakan bioskop. Setelah eigakan itu, jawabannya yang A. Eigakan made, sampai bioskop. Lalu eigakan ini menjadi subjek. Tambahkan partikel wa, yang D. Eigakan made wa. Setelah itu, yang B. Doyate, bagaimana cara. Terakhir yang C. Ikimasu, pergi. Jadi kalimatnya, kokokara eigakan made wa doyate ikimasu ka? Artinya, dari sini sampai bioskop, bagaimana caranya pergi? Bagaimana cara pergi dari sini sampai ke bioskop? Kata yang ditandai bintang jawabannya yang B. Doyate, bagaimana cara. Ya kan tadi kalimatnya, kokokara eigakan made wa doyate ikimasu ka? Jadi kata doyate jawabannya yang B. Nomor 6, Daiki. Paku-san wa ongaku ga suki desu ne. Pak Park suka musik ya. Kata Pak, hai. Ofuro ... o kite imasu. Iya, ofuro itu bak berendam ya. Kite imasu, sedang mendengarkan. Artinya, iya, saya sedang mendengarkan ... ofuro. Pilihan A, partikel mo, artinya juga. B, radio, radio. C, partikel D, artinya di. D, itsumo, selalu. Perhatikan kata ofuro. Setelah ofuro itu, jawabannya kalau pakai yang mo itu salah ya. Radio juga aneh ya. Jadi
setelah ofuro itu yang C, D. Ofurode setelah D itu yang A, mo. Ofuro demo. Setelah mo, kalau ragio itu juga aneh ya, jadi harusnya yang D, itsumo. Ofuro demo itsumo, terakhir B, ragio o kite imas. Jadi kalimatnya hai ofuro demo itsumo ragio o kite imas. Artinya iya, di saat berendam juga saya selalu mendengarkan radio. Kata yang ditandai bintang jawabannya yang D, itsumo, selalu. Jadi jawabannya yang D. Nomor 7, A. Nichiobi wa nani o shimashita ka? Pada hari Minggu melakukan apa? Kata B, titik-titik eiga o mimashita. Menonton film titik-titik. Pilihan jawaban A, depato, department store. Ya, seperti toko pakaian ya. B, fukuo kate, membeli pakaian. C, D. Partikel D artinya di. Yang D, sore kara, kemudian. Jadi, jawaban pertama itu yang A ya, depato. Department store, toko pakaian. Karena ini nama tempat, jadi selanjutnya adalah partikel D. Artinya di toko pakaian melakukan apa? Ya, jawabannya berarti yang B, fukuo kate, membeli pakaian. Terakhir yang D, sore kara, kemudian eiga o mimashita. Kalimatnya depato de fukuo kate, sore kara eiga o mimashita. Saya membeli pakaian di department store, kemudian menonton film. Kata yang ditandai bintang berarti jawabannya yang B, fukuo kate, membeli pakaian. Ya, jawabannya yang B ya. Depato de fukuo kate, sore kara eiga o mimashita. Saya membeli pakaian di department store, kemudian menonton film. Nomor 8, Tanaka. Rin sang wa gita ga jouzu desu ne. Mbak Rin bermain gitarnya pintar ya. Piano mo dekimasu ka? Apakah bisa bermain piano juga? Kata Mbak Rin, hai, iya. Demo, piano, titik-titik, des. Tapi, piano, titik-titik. Pilihan jawaban A, partikel wa. B, jouzu, pandai. C, ja. D, nai. Perhatikan kata piano. Setelah piano itu partikel wa ya, jadi jawabannya yang A. Piano ini menjadi subjek. Setelah partikel wa, kata sifatnya ya, yaitu yang B, jouzu. Lalu yang C, ja. Terakhir yang D, nai, des. Jadi kalimatnya hai, demo, piano wa jouzu janai des. Iya, demo tapi saya tidak pintar bermain piano. Kata yang ditandai bintang adalah yang C, ja. Ya, jadi piano wa jouzu janai des. Jawabannya yang C. Nomor 9, A. Shigoto ga okute mainichi yoru juji titik-titik imas. Artinya karena banyak pekerjaan, mainichi setiap hari titik-titik juji ya, jam 10 malam. Kata si B, taiheng desu ne. Wah, repot ya. Pilihan jawaban A, kaisha, kantor atau perusahaan. B, made, sampai. C, partikel ni. D, goro, sekitar atau kira-kira. Biasanya kata goro ini diletakkan setelah jam. Perhatikan kata juji jam 10. Setelah juji itu adalah yang D, goro. Juji goro, sekitar jam 10. Setelah goro yaitu yang B, made ya. Juji goro made, sampai kira-kira jam 10. Selanjutnya yang A, kaisha,
kantor, dan yang terakhir C, ni, artinya di. Jadi kalimatnya shigoto ga okute mainichi yoru 10 ji goro made kaisha ni imasu. Artinya karena banyak pekerjaan, setiap hari saya ada di kantor sampai kira-kira jam 10 malam. Kata yang ditandai bintang jawabannya adalah yang A, kaisha. Ya, karena mainichi yoru 10 ji goro made kaisha ni imasu. Jadi yang ditandai bintang adalah yang A, ya, artinya kantor atau perusahaan. Jawabannya A. Nomor 10, sampo titik-titik. Sampo artinya berjalan-jalan ya di tempat yang dekat. Pilihan jawaban A, gohang o, nasi. B atau D, setelah. C, tabemas, makan. D, partikel no. Perhatikan kata sampo. Setelah sampo, kalau yang A, gohang itu tidak bisa ya. Kalau yang B atau D, ini juga tidak bisa ya. Karena sampo ini adalah kata benda, maka harus ditambahkan partikel no. Yang D. Jadi sampo no. Setelah no, jawabannya yang B atau D. Sampo no atau D. Lalu yang A, gohang o. Yang terakhir C, tabemas. Jadi kalimatnya sampo no atau D, gohang o, tabemas. Artinya, setelah berjalan-jalan, saya makan nasi. Sesuai pola kalimat ya. Kalau ada kata benda dan ada atau D, maka harus ditambahkan partikel no. Karena itu sampo no atau D ya. Kata yang ditandai bintang adalah yang A, gohang o. Ya, jadi tadi kalimatnya sampo no atau D, gohang o, tabemas. Jawabannya adalah yang A. Soal terakhir nomor 11. Watashi no titik-titik. Artinya saya titik-titik. Pilihan jawaban A, kirei dewa, cantik atau bersih atau indah. B, amari. C, gakkou wa, artinya sekolah. D, arimasen. Perhatikan kata watashi no. Setelah no itu jawabannya adalah yang C ya, gakkou wa. Jadi watashi no gakkou wa, sekolah saya. Lalu amari yang B. Kalau ada kata amari kan artinya tidak begitu, itu harus berpasangan dengan kata bentuk negatif. Jadi watashi no gakkou wa amari. Setelah amari adalah kata sifat yang A, kirei dewa. Terakhir yang D, arimasen. Jadi kalimatnya watashi no gakkou wa amari kirei dewa arimasen. Artinya sekolah saya tidak begitu bagus. Kata yang ditandai bintang adalah yang A, kirei dewa. Ya, sesuai dengan kalimatnya watashi no gakkou wa amari kirei dewa arimasen. Jadi jawabannya yang A. Ja owarimashita. Pembahasan tentang bumpo yang menentukan kata yang ditandai bintang sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah sulit? Apakah mudah? Mungkin bagi orang yang baru pertama kali ini agak sulit ya, karena kita memang harus tahu pola kalimat apa yang digunakan dalam kalimat ini dan kosakata yang benar itu yang mana. Jadi kita harus sering berlatih soal seperti ini ya, supaya lebih terasah lagi kemampuan supaya bisa menyusun kalimat dengan cepat. Minasang, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ikut ujian kemampuan bahasa Jepang. Jika tertarik, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng supaya ada pemberitahuan video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.